Selamat datang di Pulau Banda Neira, pulau dengan sejuta keindahan serta kekayaan alam yang sangat melimpah. Pulau Banda memiliki potensi daya tarik rempah yang sudah mendunia, yaitu buah pala. Siapa sih yang nggak tahu dan nggak kenal dengan buah pala? Pada zaman kolonialisme, pada saat itu buah pala sangat diperebutkan oleh bangsa Eropa. Tentunya bangsa Inggris, Belanda, dan Portugis, karena memiliki khasiat dan manfaat yang sangat banyak. Konon katanya buah ini pertama kali ditemukan dan tumbuh di Pulau Banda. Pulau Banda memiliki letak yang sangat strategis bagi jalur perdagangan pada zaman dahulu. Selain itu, banyak sekali bukti peninggalan zaman kolonial di pulau ini. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, pada kesempatan kali ini, Dedeon Tour dan Travel akan mengajak nih teman-teman dari Dikpar. Kita akan keliling Pulau Banda serta mengunjungi beberapa destinasi daya tarik wisatanya nih. Nah, perkenalkan, tak kenal maka tak sayang ya, jadinya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Naufal Dafa Firdaus, sering dipanggil Ival. Nah, tentunya aku juga nggak bakal sendiri nih di sini. Ada Teh Tiffany Nurkolbi, apakah udah ada di Zoom ini? Ya, Kang Naufal. Halo semuanya. Halo, Apa kabar halo semuanya. Alhamdulillah baik Teh. Halo semuanya peserta virtual tour. Jadi gimana nih Kang Naufal, udah siap belum buat ajak teman-teman kita? Wah, pasti nih. Siap banget nih, udah kelihatan tuh Banget ya. peserta kita ya. Udah pada senyum-senyum semua, senyum-senyum sendiri. Oke, Iya, bener. Kak Noval punya pantun nih, punya sedikit pantun nih buat teman-teman. Nanti bilang cakep ya. Patah cengkeh di utang Saparua, Cakep. naik pala di Banda Neira. Cakep. Biar sampai di tanah Belanda, bela gandong tetap dijaga. Nah, Wih, cakep banget nih pantunnya Kang Naufal. tegaskun. Nah, sekarang kita udah nyampe lagi nih, cepet banget ya ternyata virtual tour kali ini. Kita udah sampai di Bandara Banda Neira. Selamat datang ya buat teman-teman semua. Bandara Banda Neira ini dikenal juga dengan Bandara Udara Banda. Sekedar info aja nih, bandara udara ini adalah bandara kecil ya, jarak pacunya juga sangat kecil. Jadi hanya pesawat kecil seperti Susi Air yang terbang dari Ambon. Bandara ini cenderung juga dipakai untuk aktivitas penerbangan untuk pemasukan seperti logistik dan lain-lain dari kota Ambon menuju ke Pulau Banda. Selain memakai pesawat ya teman-teman, teman-teman juga bisa menggunakan kapal laut ya, via laut melalui kapal pelni. Oke, sekarang kita akan skip menuju ke destinasi pertama kita, yaitu adalah Istana Mini. Oke, kita langsung OTW aja ya. Sekarang kita sampai di Istana Mini. Oke, play. Nah, komplek Istana Mini merupakan bekas kantor pemerintahan VOC. Jadi para petinggi VOC dulu menempati Istana Mini ini sebagai rumah persinggahan atau juga sering disebut dengan base camp ya. Semua bangunan tersebut merupakan bangunan bercorak Eropa. Bercorak arsitekturnya masih Belanda ya, dan masih original. Lantainya menggunakan marmer, terakota, serta terdapat pula lantai yang berbahan batu alam. Nah, di depan ini terlihat ya, di depan ada dua meriam tuh di situ. Meriam bekas peninggalan VOC. Nah, di sini juga ada kayak sejarah gitu ya, sejarah atau bisa dikatakan seperti kejadian ya. Tapi di sini kita tidak dapat menampilkan tulisan tersebut ya. Nah, tulisan ini dicurahkan atau ditulis karena dia mungkin galau ya dan memutuskan untuk bunuh diri. Nah, di sini juga ada patung Raja Willem III ya di samping terasnya, di samping kiri. Nah, di sini juga terdapat dermaga ya, dermaga dekat dekat istana ini. Dermaga yang digunakan untuk persinggahan. Jadi, jika kalian ke Banda, jangan lupa ya mengunjungi Istana Mini ini. Oke, mungkin Kak Tiffany kita langsung aja ya ke destinasi selanjutnya ya. Ya, kita langsung ke destinasi keduanya aja ya, teman-teman. Ya. Oke, kita ke Rumah Budaya. Wah, rumah budaya yang ada di Banda Neira ya. Ya. Nah, kita sudah sampai lagi nih ke Rumah Budaya. Jadi virtual tour ini sangat cepat ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan fisik ya. Oke, di Rumah Banda Neira ini kita bisa melihat bukti atau saksi bisu ya, bekas penjajahan dahulu atau kolonialisme. Ada uang kuno, meriam, lonceng, lukisan-lukisan yang menggambarkan penjajahan Belanda terhadap warga Banda. Banyak hal lainnya yang mengulas tentang kolonial di sini. Selain itu, budaya ini juga menjual souvenir. Tetapi katanya di Rumah Budaya ini kurang terawat dan biaya tiket masuknya mahal. Jadinya kita mendingan virtual tour aja ya, udah gratis kan? Oke, nah di Rumah Banda ini, di Rumah Banda lagi, di Rumah Budaya ini ditempati atau sekarang dikelola mungkin ya oleh Des Awi. Des Awi ini merupakan
anak angkatnya dari Bung Hatta. Nah, di sini bisa terlihat. Nah, di sini ada salah satu lukisan yang menentang kekejaman dari zaman kolonialisme ya terhadap warga Banda. Di sini ada warga Banda atau petinggi-petingginya yang dibantai atau dipenggal kepalanya oleh tentara bayaran Ronin disebutnya ya. Tentara bayaran Jepang. Jadi Belanda juga merekrut tentara bayaran Jepang dan dieksekusi langsung di Benteng Nassau dan disaksikan langsung oleh warga Banda. Itu dulu ya. Sekarang kita sudah damai dan sejahtera. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga terdapat miniatur kapal-kapal. Nah, di sini juga ada lonceng ya. Lonceng ini dahulu digunakan sebagai penanda pekerja-pekerja pala. Ada sepertinya itu buat seperti jam istirahat mungkin ya atau jam bubaran kerjanya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita ke mana nih Teh Kolbi? Ada destinasi ketiga kita ke rumah Hatta nih, Kang Naufal. Oke. Di sini masih sama aku ya teman-teman, jangan bosan. Nanti kita beralih langsung ke Teh Kolbi biar kalian juga nggak bosan. Ayo Kang, lanjutkan. Oke, kita sampai nih di destinasi wisata yang kita datangi yang ketiga, yaitu adalah Rumah Pengasingan Muhammad Hatta di Banda Neira. Nah, di depan ini kita bisa ngeliat nih papan informasi seluk-beluk atau informasi ya jelasnya, informasi tentang rumah ini. Nah, Muhammad Hatta dijadikan tahanan politik ya dahulu. Rumah inilah yang menjadi saksi bisu keseharian Bung Hatta dalam menjalani hari-hari pengasingan di Banda Neira. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ya menuju ke kamarnya. Kamar Bung Hatta pada saat pengasingan. Nah, berikut ini adalah kamar yang ditempati oleh Bung Hatta saat diam di Banda Neira. Beliau diasingkan di sini awalnya dengan Bung Syahrir. Akan tetapi seiring waktu, Bung Syahrir akhirnya pindah rumah dan memiliki tempat untuk dirinya sendiri. Bung Hatta berada tinggal di Banda Neira selama 6 tahun. Bung Hatta menghabiskan waktu pengasingannya dengan membaca banyak buku. Oke, kita langsung aja ke halaman belakang. Nah, jadi Bung Hatta juga di sini nggak sekedar diam aja ya, tapi di sini dia juga melakukan atau mentransfer ilmunya kepada warga-warga Banda, seperti memberi pelajaran, pengajaran. Nah, pada tempat ini juga di depan ada papan tulis dan meja belajar mungkin ya pada zaman dahulu, dan ini masih original. Nah, Bung Hatta dan Bung Syahrir mengajak anak-anak di Banda Neira, mereka mengajari anak-anak aritmatika dan bahasa Inggris. Di sini Bung Hatta mengajari anak-anak yang agak tua umurnya, Bung Hatta, tapi Bung Syahrir lebih mengajak anak-anak yang lebih muda. Pihak yang mengelola masih menyimpan papan tulis beserta meja dan kursi yang dipakai oleh Bung Hatta dan Bung Syahrir sebagai bukti perjuangan mereka selama di Banda Neira. Oke nih, sepertinya kita gantian ya, Kak Kolbi ya. Iya, kayaknya Kang Naufal juga udah lelah ya Kang ya. Aduh, iya nih kita udah jalan-jalan ketiga destinasi. Nah, setelah kita melewati tur Banda Neira, kini kita akan menyeberang ke Pulau Banda Besar untuk melakukan spice tour di Lontor. Di sini pula tempat para pendatang, wisatawan, sampai masyarakat lokal melakukan aktivitas bepergian antar pulau di Banda maupun luar Banda. Nah, jadi ini perumpamaan aja ya, kita naik kapal teman-teman. Karena ini virtual, jadi nggak ngerasain sensasinya gitu. Jadi halu aja dulu gitu. Untuk destinasi wisata keempat, kita mau ke Sumur Parigi. Nah, untuk mencapai sumur ini, kita harus melewati tangga yang lumayan tinggi nih. Disebut juga sebagai Tangga Seribu yang dibangun sejak masa kependudukan Belanda di Banda. Sumur ini terletak di lereng pertengahan gunung dan bukan di lokasi perkampungan desa. Masyarakat menganggap sumur ini mengandung unsur-unsur magis. Di antaranya adalah membuat awet muda dan enteng jodoh. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen awet muda dan pengen cepet punya jodoh, bisa banget ya langsung pergi ke Sumur Parigi ini. Kayak Kang Naufal ya, Kang Naufal. Kalau Kang Naufal pengen enteng jodoh, udah jelas ini mah. Iya nih, udah masuk wishlist aku nih. Iya. Nah, karena itu mereka berpikiran untuk mengadakan suatu ritual yang disebut cuci sumur atau cuci parigi. Ritual cuci parigi sendiri dilaksanakan sekali dalam 10 tahun ya teman-teman. Nah, lalu terus kita langsung ke destinasi selanjutnya aja ya teman-teman. Oke. Kita kemana nih selanjutnya nih, Bobby? Nah, kita mau ke kebun pala nih, Kang Naufal. Benteng Hollandia. Kami melewati perkebunan pala terbesar di Kepulauan Banda. Pala dari Kepulauan Banda, buahnya memiliki kualitas nomor 1 di dunia. Nah, karena itulah bangsa asing ramai berdatangan ke Kepulauan Banda dan memperebutkannya nih. Selain pala, Kepulauan Banda juga merupakan penghasil kayu manis dan juga kenari. Teman-teman ada yang tahu nggak nih, kayu manis bisa dipakai untuk masakan apa? Masak apa ya? Kayu manis bisa dipakai buat masak ini Kang Naufal, kayak semur gitu Kang Naufal. Oh Dan iya. lain-lain ya. Dilanjut ya, pada zaman dulu, pala menjadi komoditas utama dalam rempah-rempah. Banda Neira merupakan penghasil satu-satunya pala pada waktu itu. Itu juga menjadi tujuan utama para kolonial untuk mengambil alih perkebunan pala yang ada di Banda Neira ya, teman-teman. Perkebunan ini pada zaman Belanda dimiliki oleh VOC dan dikelola oleh Vernier atau tuan tanah yang merupakan orang Belanda.
pemerintah dan ada juga yang milik masyarakat setempat. Menarik loh pastinya, soalnya kan Bung Syahrir juga pernah bilang ya, jangan mati sebelum ke Banda. Jadinya kita harus kesini dulu kayaknya ya. Iya benar. Jadi sayang banget kalau misalkan kita nggak pernah ke Banda Neira nih. Iya nih, jelas nih. Oke, kita lanjut kemana nih, Teh Kobi? Kita kayaknya langsung lanjut ke destinasi yang terakhir ya Kang Nova, karena kayaknya ini teman-teman udah penasaran banget apa nih yang terakhir gitu. Oh iya nih, apa nih? Oh, kita ngunjungin benteng ya? Benteng apa nih, Iya, Kak? benteng Hollandia nih. Oh, Kita cerita sedikit tentang benteng Hollandia ya teman-teman ya. Jadi Oh, iya. benteng Hollandia ini didirikan di Pulau Lontoir atau Banda Besar. Dibuat pada tahun 1642 berhadapan dengan rumah Gubernur Jenderal VOC di Neira. Nah, jadi teman-teman awalnya benteng ini bernama Fort Lontoir ya. Kemudian nama ini diubah oleh Peter Flagg menjadi Fort Hollandia. Benteng itu dibangun untuk mengendalikan lalu lintas laut yang melintas selat antara Neira dan Lontoir, terutama untuk memonitor aktivitas perdagangan pala di jalur laut Lontoir dan Neira. Jadi secara umum, bangunan benteng Hollandia dibangun dari susunan batu andesit, batu karang, dan juga bata. Beberapa bagian bangunan masih menampakkan dulunya bangunan ini diplester dengan bubuk kapur. Bahan bangunan tersebut hampir semuanya terdapat di lingkungan setempat. Nah, untuk jenis bahan batanya, tampaknya baru digunakan kemudian, karena hanya digunakan pada beberapa bagian. Bata mulai diproduksi sekitar tahun 1750-an, terutama dari Pulau Rozongai. Jadi, pada tahun 1642 ini, si benteng tuh masih menggunakan kapur ya, teman-teman. Nah, jadi menurut Kang Naufal nih, destinasi wisata mana sih yang favorit di Banda Neira ini? Kalau Kang Noval lebih suka kayaknya ke ini ya, kebun pala ya, main ke kebun pala. Alasannya Nah. kenapa nih, Kang Naufal? Karena menarik ya, pala ini merupakan barang yang dicari-cari gitu ya pada zaman dahulu. Dan Kang Noval pengen ngeliat cara pengolahannya, cara produksinya bagaimana. Kalau Teh Kobi gimana nih? Oh, kalau dari aku sendiri sih aku ini ya Kang Naufal. Yang Sumur ya, pasti sumur. Pasti sumur paling hidung Kang Naufal. Oh, Kang Noval udah tahu nih pengen apa nih. Yang jodoh, panjang umur. Hanya pakai lengkap deh Kang Naufal. Ya, itu pakai. Nah, sekarang nggak kerasa ya Teh Kobi ya, kita udah ada di penghujung acara nih. Iya bener banget nih Kang Naufal. Jadi kayaknya kita akhirin aja deh teman-teman sampai di sini ya. Kang Naufal ada kata-kata yang gimana? Oh, iya. Buat teman-teman semua. Nih buat teman-teman, Kang Noval punya kata-kata nih. Jalur rempah membawa kekuatan yang menyatukan untuk bangsa dalam proses pembentukan bangsa Indonesia. Jadi, kita semua ini udah enak ya hidup di zaman ini karena tidak ada lagi kolonialisme dan penjajahan. Jadi kita semua sudah gampang jika kita ingin mencari pala, baik itu untuk masakan, untuk kosmetik. Nah, sekian dari Kang Noval. Wah, keren banget nih Kang Naufal. Jadi teman-teman, cukup sekian ya perjalanan kita kali ini. Dan sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Jangan bosan-bosan jalan-jalan terus sama Dede Yuntur. Karena kalian pasti kangen lah sama kita ya, nggak sih Kang Naufal? Jelas, kangen Jelas banget. banget. Oke, sampai jumpa teman-teman di perjalanan selanjutnya. See you, goodbye. Terima kasih ya, dadah. Terima kasih Terima kasih. buat para peserta.